malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Ali Akbar Muhammad, bukan Ali Akbar stand up comedy. Siap. Nah, kali ini saya akan bercerita dengan salah satu kawan. Nah, kawan ini dia pendiri forum kawan Melanesia. Iya, kawan Melanesia. Sebut saja Bung Kenan. Hai Bung Kenan. Hai, halo juga Mas Ali. Apa kabar? Ya, apa kabar? Ya, baik juga. Nah, kali ini berdasarkan kontak-kontak kita di WhatsApp, kita akan bercerita, orang akan bercerita terkait dengan konfigurasi ekonomi politik global dan pengaruhnya terhadap wilayah pesisir ya, atau industri ekstraktif di wilayah pesisir. Nah, oke, Bung Kenan. Nah, menurut Anda, bagaimana situasi ekonomi politik global saat ini? Atau istilah geopolitik ya, geopolitik global saat ini itu seperti apa Anda melihatnya? Wah, ini cukup menarik ya Bang Andi. Kalau disinggung soal geopolitik global, apa karena memang situasi ini lagi gejolak ya, sehingga menjadi tren topik semua orang itu bicara soal geopolitik. Ya, memang kita itu bahwa dunia hari ini tidak sama kayak dunia sebelumnya ya, atau dengan istilah Pak Joko itu dunia sekarang sudah multipolar bro, dan setiap banyak kutub yang main. Nah, cukup menarik juga baru-baru ini memang kita disibukkan dengan beberapa peristiwa fenomena global yang itu turut mempengaruhi situasi ekonomi politik, bisnis dan perdagangan di dalam negeri di Indonesia. Itu misalkan beberapa peristiwa yang baru saja terjadi kita lihat secara kasat mata, secara kasuistik terjadi di Eropa Barat, Eropa Timur, kemudian bergeser ke Timur Tengah. Ini cukup menegangkan ya bagi negara-negara pemain pasar modal besar di kancah global. Di antaranya itu Amerika, kemudian India, kemudian Jepang, China. Nah, ini mereka justru berkompetisi nih Bang Ali. Nah, sehingga ini yang menjadi tolak ukur dalam peristiwa yang tadi saya jelaskan, seperti Ukraina misalkan ya, seperti kita lihat di tahun 2023 berlangsung, itu di mana Ukraina itu menjadi titik pertemuan konflik antara dua negara ya, antara Rusia dan Amerika. Nah, di sela-sela konflik itu justru mempengaruhi situasi ekonomi global, apa yang diistilahkan disrupsi global ya, disrupsi ekonomi global. Nah, itu inflasi juga berpengaruh di Indonesia. Nah, pada posisi itu justru kita melihat bahwa stabilitas ekonomi negara itu justru lagi goncang. Nah, untuk menjawab itu tentunya ada semacam satu gerakan reformasi yang coba dimainkan oleh pemerintah Indonesia ya. Gimana sih kalau situasi global seperti ini? Gimana? Apakah pengaruh dari ekspor impor kita di dalam negeri ya? Terutama di Indonesia itu kan dikenal dengan negara-negara yang tingkat konsumennya juga banyak. Kemudian di wilayah bagian timur juga, khususnya di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan juga di Papua, Maluku itu memang negara yang kaya akan sumber daya alam industri ya. Ini tentu punya keterhubungan dengan konflik global. Nah, sejauh ini yang saya lihat bahwa pasca daripada konflik Rusia Ukraina itu memang kondisi Indonesia itu memang berada pada kondisi dilematis, Bang Ali. Kenapa kondisi dilematis? Karena saat itu perekonomian global itu ditekan jadi ada kayak sekutunya Amerika itu berkolaborasi untuk memberikan sanksi terhadap Rusia, kemudian negara-negara yang berkolaborasi dengan Rusia itu tidak boleh ekspor negara barangnya ke Eropa. Ini menjadi kendala, sehingga itulah kemudian memicu satu tragedi khusus yang terjadi di Indonesia, itu tragedi gerakan massa untuk menuntut agar kenaikan
terasa pemilikan komoditi lokal, kemudian sembako segala macam, harus ada BBM segala macam. Ini indikator daripada konflik turunan yang memang fenomena itu terjadi secara konspiratif secara geopolitik global. Kemungkinan bilang bahwa posisi Indonesia itu sedang dilematis karena ada perang lah atau ada konflik antara Rusia dan Ukraina, artinya antara Rusia dan Amerika, tapi menjadikan Ukraina ini sebagai bahan uji coba lah. Nah, apakah posisi dilematis itu juga akan berdampak sampai saat ini ketika orang melihat ada fenomena konflik juga antara Israel Palestina, tapi diperpanjang dengan penyerangan Iran terhadap Israel, kemudian Israel menyerang Lebanon. Nah, apakah posisi dilematis itu akan semakin panjang di tengah pergantian presiden antara transisi antara Jokowi ke Prabowo, Bung Kenan? Iya, jadi saya pikir peristiwa itu harus dilihat secara sistematis. Apa sih yang melatar konflik itu? Dunia seharusnya belajar ya. Kalau saya dunia seharusnya belajar bahwa dua peristiwa besar sudah pernah kita gali terutama perang pertama, perang kedua, dan sekarang justru yang kita lihat berhadapan antara dua blok kekuatan ya, antara Rusia dan Amerika Serikat. Nah, ini kan yang saya maksud dunia harus belajar itu gimana dua blok ini tidak pernah akur nih. Pasca perang dingin justru yang naik sebagai kekuatan unilateral unipolar itu Amerika Serikat dan sekarang ada tandingan jasa gelombang ekonomi politik global biasanya seperti itu Bang Ali. Ini mungkin kebangkitan baru dikenal dengan New Empire yang datang dari China yang kemudian membangun satu platform yang disebut dengan Eurasia ya, ekonomi antara Asia dan Eropa. Nah, itu kemudian melahirkan satu peristiwa untuk bagaimana sih konflik antara Rusia Ukraina kemudian Israel Palestina kemudian hari ini kita ke Lebanon. Ini hanya kalau saya mau jujur ini hanya pergeseran konflik yang coba dimainkan oleh negara-negara superpower, katakanlah Amerika saat ini. Kalau bisa dikatakan bahwa Amerika punya sejarah di mana dia pernah menjadikan Asia Pasifik ya sebagai jantung ekonomi dunia. Nah, kita tahu bersama di perang dunia kedua. Artinya bahwa Timur Tengah itu sebagai proses pengalihan konsentrasi Eropa terhadap Timur Tengah. Amerika itu tidak begitu berperan penting ke Timur Tengah, dia lebih mementingkan kawasan Asia Pasifik. Jadi karena melihat posisi Rusia China ini menggandengkan negara-negara Timur Tengah masuk dalam kelompok Eurasia atau yang kita kenalkan ke BRICS, berarti Rusia, India, China dan South Afrika, justru Amerika kehilangan arah ini gimana nih caranya nih. Makanya untuk menyelesaikan konflik, Amerika coba mengalihkan Eropa kayak Jerman, Prancis itu diarahkan ke Timur Tengah, bagaimana menyelesaikan konflik di Timur Tengah untuk mengalihkan pandangan dunia bahwa Timur Tengah lebih dolar atau Eropa Timur lebih dolar. Tapi hakikatnya adalah dia akan bergeser ke kawasan Asia Pasifik ya. Nah, seperti yang dikatakan Pak Obama dari Indonesia kan, Indonesia bagi pula kan, memang Obama kan lahirnya di Indonesia. Nah, setelah waktu juga Obama bilang, ayo kita pivot Asia, jadikan Asia sebagai poros ekonomi global. Sepadan dengan kebijakan Jokowi saat ini. Nah, itulah yang saya katakan bahwa peristiwa demi peristiwa itu hanya proses pergeseran konflik yang coba dimanipulasi. Akhirnya publik tidak mampu membaca sejauh mana sih apa yang tersirat di balik konflik itu. Padahal kalau kita lihat ini hanya pengulangan daripada memori masa lalu sendiri. Oke, Bung Kenan. Nah, di tengah konflik ekonomi politik global ya, atau konfigurasi ekonomi politik global ini atau geopolitik ini sedang tegang-tegang atau sedang ada perubahan ya, antara kekuatan superpower unipolar bergeser menjadi kekuatan multipolar. Nah, berkaitan dengan hal itu, khususnya kita di Maluku Utara ya, karena di Maluku Utara ini dalam kondisi ekonomi politik, terutama kategori investasi asing itu lebih banyak yang multipolar sepertinya ya. Iya. Misalkan di beberapa daerah di Maluku Utara, misalkan ada OBI, kemudian
ada Halteng, kemudian daerah-daerah yang lain itu ada industri nikel yang justru lebih mengarah ke negara-negara multipolar seperti Chinese dan lain sebagainya. Apakah ketegangan geopolitik global itu juga akan mempengaruhi ekonomi politik di Maluku Utara ya selain Indonesia? Karena beberapa bulan kemarin saya membaca berita ada beberapa perusahaan yang berinvestasi di Halmahera Tengah, khususnya di kawasan industri Wedabaya, itu justru angkat kaki dari IWIP. Tapi rata-rata perusahaan itu dari Eropa. Nah, kira-kira itu juga pengaruhnya karena ada ketegangan geopolitik global atau seperti apa? Ya, gini Bang Ali ya. Kalau seringkali itu kita mendengar ada istilah teori kelangkaan atau teori. Teori kelangkaan itu kan bagi negara-negara adidaya, negara-negara kapitalisme ya, negara imperialis itu berpikirnya gini. Kalau siapa yang lebih dulu untuk mendapatkan hasil dari kelangkaan tadi, berarti dia menjadi new empire, kekuasaan baru kan. Nah, itu artinya bahwa dunia sekarang bergeser dari produksi yang lama ke produksi yang baru. Renewable energy, kemudian uranium, pandanus, macam-macam itu yang menjadi bahan dasar untuk berkembang teknologi modern. Nah, dunia sekarang membutuhkan itu. Saya tidak menyebut Maluku Utara, tapi saya menyebut Indonesia di bagian timur yang memang bisa dikatakan sebagai playmaker dalam proses ekonomi regional ya, di kawasan ASEAN. Yang ada Papua, kemudian Blok Masela di Ambon, kemudian di perusahaan PT IWIP atau PT di Sulawesi. Nah, ini menjadi salah satu bisa dikatakan menjadi indikator juga ya peran domestifikasi ekonomi regional di kancah ASEAN. Lagi kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun terakhir memang gencar-gencar hilirisasi industri pertambangan memang di kawasan Indonesia itu memang agak masif lah Bang Ali. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa kerjasama Indonesia dengan Tiongkok itu justru tidak harus dia dalam aspek bisnis semata, karena jangan sampai kita itu terperangkap dengan skema Belt Road Initiative atau BRI kan, jalur obor ya, one belt one road itu. Kenapa? Ketika China itu disebut sebagai new empire, sebagai kekuatan baru ekonomi dunia, kita bertanya di mana sih dapur produksinya kan? Yeah. Ketika Indonesia bekerja sama dengan China dengan proses industri, ya bisa dikatakan Indonesia itu sebagai penyangga untuk kesuksesan China sebagai empire yang berkolaborasi dengan Rusia. Akhirnya kalau sekarang mungkin saya menentang ya para pakar geopolitik global, saya pernah menentang di teknik media internasional. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa dunia sekarang itu multipolar, kita menciptakan satu kerjasama win-win solution. Dan ini alibi yang bermaksud. Kenapa Bang Ali? Karena yang kita lihat pemain tunggal ini justru hanya China dan Amerika. Sementara konsep multipolar ini kan menghubungkan semua kekuatan. Jadi ini saya katakan ini bukan multipolar, tapi multipolar atau dua kekuatan yang menggabungkan kekuatan-kekuatan lain dengan mengatasnamakan kekuatan bersama gitu. Jadi ini jebakan gitu. Waktu 2018 kemarin Bang Ali, saya sempat membaca buku yang tulisan langsung dari Presiden Xi Jinping kan, The Governance of China. Itu tidak jelas. Saya bandingkan dengan kebijakan Jokowi hari ini. Nah, kalau di China mungkin reformasi ekonomi dengan kebijakan one system one country kan, one country two system, satu negara dua sistem. Nah, saya lihat ada pola pergerakan reformasi ekonomi yang dimainkan oleh Jokowi hari ini, yaitu reformasi pendidikan, kemudian reformasi industri, pertahanan maupun. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia kita hari ini, memang lagi butuh apa istilahnya itu, butuh mendaur ulang cara berpikir masyarakat Indonesia dalam proses penataan sumber daya alam sekaligus penataan sumber daya manusianya. Karena kedua-duanya tidak kompatibel. Ketika situasi regional maupun global itu meminta Indonesia harus terlibat dalam persoalan ekonomi global, akhirnya muncul semacam satu kekacauan dalam proses tata negara. Apa? Karena masyarakat sipil yang punya psikologi agraris tradisional tidak bisa survive dalam konteks industri modern. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buruh industri itu seringkali itu sulit sekali melakukan kontak secara
pengetahuannya dengan teknologi modern. Nah, akhirnya ini yang menjadi suatu kendala ya. Dari sektor kelas pekerjaannya juga mengalami kendala, kemudian di sektor ekspor produksi untuk kepentingan new empire yang di pasar nasional, sekaligus sebagai negara yang jumlah jiwa yang besar itu mungkin masuk dalam tataran perebutan negara-negara Asia yang bergabung dalam blok jiwa Asia ini mungkin dimanfaatkan karena jumlah jiwa yang banyak itu hampir 280 juta lebih kan, menjadi tingkat konsumennya yang paling tinggi di kawasan Asia. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh negara-negara yang hari ini bertarung di kancah global. Iya, artinya Bung Kenan mau bilang bahwa ketegangan geopolitik dunia hari ini atau global hari ini justru hanya menguntungkan tadi ya kekuatan multipolar atau dua kekuatan ini yang coba menggabungkan kekuatan lain dianggap sebagai kekuatan bersama atau multipolar. Nah, kenapa dari awal tadi Bang Ali saya sebut bahwa dunia itu harus belajar ya, harus belajar banyak tentang peristiwa di peristiwa kelam, di peristiwa global maupun peristiwa regional, bahkan di peristiwa lokal. Kenapa? Saya itu kalau di Timur Tengah ya, ini saya coba melihat situasi di Timur Tengah lagi, kemudian di Timur, kemudian di Barat. Nah, di sana itu kalau di Timur Tengah itu ada istilah dengan Abrahamite Fraternity. Jadi Abrahamite Fraternity ini disebut dengan persaudaraan Ibrahim, karena ada Majusi, Nasrani, Islamnya konsep Indonesia, kaki bapak yaitu Ibrahim. Nah, karena persoalan Abrahamite Fraternity ini tidak dirawat dengan baik, itu mudah diintervensi oleh pemimpin asing banyak Amerika, Inggris, kemudian menciptakan konflik inherent di dalam tubuh Abrahamite Fraternity. Kemudian di Asia Tengah ada juga itu Islam Sunisia itu diambil domba kemudian dikendalikan oleh Imperial. Nah, khawatirkan di Indonesia juga demikian, di tengah-tengah konfigurasi politik nasional kemudian berimbang pada situasi pilkada hari ini ya, kalau di Maluku saya coba sinkronkan itu, kalau di Maluku kan ada dikenal dengan Kieraha Fraternity ya, persaudaraan Kieraha. Nah, kalau misalkan cuma lantaran kepentingan modal nasional yang dikorporasikan lewat ekonomi produksi global yang mengharapkan sumber daya alam Maluku Utara itu bisa akan dikelola untuk kepentingan pasar dunia misalkan, kemudian ada pertarungan kepada daerah di sana. Wah, ini bahaya juga nih Bang. Nah, akan muncul semacam disintegrasi sosial kalau misalkan prinsip-prinsip persaudaraan itu tidak dibangun. Belakangan kan kita dengar ada sultan ini dukung ini, kemudian sultan ini juga ingin maju sebagai seorang pemersatu di daerah. Nah, stabilitas politik daerah ini yang harus kita rawat dengan konsep tadi Bang Ali, atau yang saya istilahkan Kieraha Fraternity ya, persaudaraan Kieraha, supaya mau modal asing ataupun modal nasional ataupun modal dalam daerah sendiri itu tidak harus bertentangan dengan kaidah-kaidah prinsip persaudaraan. Dan tata persaudaraan itu adalah dimensi historis atau disebut dengan demokrasi jenis suara rakyat. Dunia harus belajar pada konsep itu. Kenapa Bang Ali saya sebut ini? Saya punya pengalaman sendiri ya Bang Ali, itu waktu mengundang salah satu filsuf dari Rusia, Bang Ali, ya bisa dikatakan beliau itu orang di belakangnya Putin ya, Putin Sky, orang belakangnya Putin itu namanya Alexander Dagin. Nah, Dagin itu sekarang digadang-gadang itu menjadi tokoh yang mendesain kebijakan geopolitik Rusia hari ini. Bahkan belakangan anak kandungnya itu meninggal lantaran mengkritik Amerika terhadap konflik Ukraina, dia dibantai kan. Nah, saya tanyakan apa sih yang menjadi alasan Rusia harus bangkit ke permukaan dan menciptakan satu tatanan internasional yang berbasis multipolar. Apa kata Rudi? Kita harus menentang unilateral, kita harus menentang hegemoni, kita harus menentang imperialisme. Karena imperialisme tidak dibenarkan dalam sejarah peradaban manusia. Nah, meskipun saya lihat pandangan Alexander ini konservatif, tapi beliau hanya mau menyelamatkan tentang tradisi dan kaidah-kaidah kemanusiaan yang sepatutnya harus lebih tinggi. Nah, dari situ saya bisa menangkap kesimpulan bahwa semua negara harus sadar dengan kulturnya masing-masing. Kayak di Timur Tengah itu ada Abrahamite Fraternity, kemudian di Maluku Utara itu ada
Kiara Fraternity, persoalan-persoalan inilah yang akan menjadi satu tatanan manusia yang adil, makmur, dan sentosa. Atau dalam istilah bahasa Buddha itu kan Triwana Tunggal Dewi dan Hana Dharma Mangrapa, Bang. Kira-kira begitu. Iya, mungkin. Nah, tadi saya menangkap juga Anda bilang bahwa di tengah ketegangan geopolitik global ini masyarakat itu paling dirugikan, atau yang paling berdampak itu masyarakat ini bisa kategorinya akar rumput ya, atau orang-orang biasa ya, buruh, petani dan sebagainya. Nah, dalam situasi demikian, ini juga tadi Anda juga menyinggung soal pilkada. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar dampak itu tidak terlalu besar kepada mereka? Ya, karena problem ini gini Bang Ali. Problem ini kan kita mengurai peristiwa itu dari titik di mana peristiwa itu munculan. Nah, tadi kan kita menyinggung konfigurasi geopolitik global dan implikasi terhadap situasi nasional dan daerah. Nah, tentunya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah konflik gabungan yang diciptakan kemudian melahirkan risiko yang sangat bervarian. Ada lingkungannya di sana, kemudian ada HAM di sana, kemudian ada ekonomi yang tersandra oleh kekuatan pasar modal di sana, kemudian upah kerja buruh yang murah di sana. Ini adalah konflik turunan atau konflik ikutan yang dibebankan kepada masyarakat dalam satu wilayah peristiwa geopolitik. Jadi serentak didendangkan itu peristiwa geopolitik, disitulah muncul risiko turunan yang berimplikasi terhadap masyarakat. Nah, contoh yang paling itu di Bang Ali tadi dalam konteks hilirisasi industri ya. Bayangkan Bang Ali, ini kalau yang ada di Indonesia bagian timur ya, khususnya di IMI sama IWI, itu menjadi dapur produksi untuk pasar regional dan pasar global. Artinya bahwa Indonesia itu sudah bisa dikatakan sebagai pemain. Tapi sayangnya pemainnya itu tidak tahu cara mainnya seperti apa, sehingga hanya menjadi menu di meja makan yang memang siap disantap oleh negara-negara yang punya kepentingan. Nah, kita lihat dalam konteks kelas pekerja di Indonesia sendiri kan tidak mendapat perhatian yang serius. Padahal sumber alam kita justru menyangga untuk kepentingan ekonomi bisnis pasar global. Tapi ketersediaan fasilitas, kemudian kesehatan, jaminan jangka panjangnya untuk kelas pekerja itu benar-benar intensif. Nah, ini sama halnya Bang Ali, kita mengulangi 79 tahun belakang itu, dimana kultur sel-sel tanam paksa itu diberlakukan di wilayah Indonesia. Ini cuma cara pencermatan geopolitik saja yang masih kurang dalam pemikir-pemikir di daerah maupun di kancah nasional Indonesia sendiri. Pertama, kepala daerah yang hari ini bertarung, waduh, ini kita harus memberikan edukasi lebih banyak juga terhadap kepala daerah yang ada di Maluku Utara supaya lebih akurat atau lebih visioner lah melihat bangsa Maluku Utara atau Maluku Utara ini seperti apa ke depan. Saya begitu. Harus ada pertanyaan yang muncul di kepala daerah. Kira-kira Maluku Utara seperti apa yang kita ingin tinggali? Apakah seperti ini ataukah seperti yang kita inginkan bersama untuk menjadi masyarakat yang tidak begitu tertinggal jauh dengan situasi global, masyarakat yang bisa dikatakan mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa karena dibina, dibimbing dengan cara-cara bernegara yang baik. Itu seperti itu.